Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inem di Singapura. Teman-teman, hari ini Singapura mendung nih. Kayaknya udah mulai mau hujan ya. Nih aku kasih lihat. Nah, tuh ya teman-teman, udah mendung cuacanya tuh. Tuh, udah mendung. Udah nggak panas tuh, udah mulai mau hujan. Ya. Oke, jadi Singapura khususnya di Bukit Timahru sekarang cuacanya udah mendung, udah mau hujan, udah mau turun ya, sudah kecil-kecil, udah bibit-bibit, udah gerimis-gerimis kayak gitu. So di video kali ini di Singapura aku akan share kepada teman-teman bahwa ini ada teman kita yang pulang dari Singapura itu tahun lalu November 2024. Ceritanya itu panjang sekali dan kalian harus dengerin sampai habis agar bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya ya teman-teman ya. Jadi banyak banget ini kasus-kasus mbak-mbak TKW yang awalnya pulang baik-baik saja dengan suaminya, dengan keluarganya, akhirnya pulang dengan keadaan menjanda. So langsung saja ya untuk videonya, jangan di skip ya, ikutin terus ya. Jadi ini ada kasus Mbak Kolipah yang pulang dari Singapura pada tanggal 27 November 2024 kemarin. Mbak Kolipah ini berasal dari Panjen Malang ya, teman Jawa Timur ya. Jadi sudah beberapa tahun Mbak Kolipah ini mencari nafkah ataupun mengadu nasibnya di perantauan, yaitu di Singapura. Sudah beberapa tahun lamanya. Dan disinilah ceritanya dimulai ya teman-teman. Nah, jadi Mbak Kolipah ini pulang-pulang ternyata sama mertuanya itu dilaporkan ke kantor polisi oleh sang mertua perempuannya karena sudah nggak memiliki mertua lelaki. Jadinya tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak tahu kenapa mertuanya itu tidak terima dengan perlakuan Mbak Kolipah ini gitu. Jadi pulang dari Singapura, setelah pulang dari Singapura, ceritanya ini ternyata Mbak Kolipah ini memergoki suaminya itu telah berselingkuh dengan perempuan lain yang akan dinikahinya kayak gitu. Akhirnya Mbak Kolipah pun tidak terima dong dengan perlakuan suaminya yang seperti itu. Dan di dalam perantauan Mbak Kolipah pun sudah mulai bentrok dengan si suaminya ini. Karena kenapa? Karena uang hasil jerih payah Mbak Kolipah selama di Singapura itu dihabiskan oleh suaminya untuk bermain judi online atau judol ya, kayak gitu ya. Istilahnya itu judol itu ya. Pokoknya panjang banget ceritanya. Yang Mbak Kolipah ini setelah pulang tanggal 27 November kemarin itu, dan pada saat itu Mbak Kolipah sudah mengetahui kan, sudah mengkonfirmasi kalau si suaminya ini tuh telah berselingkuh kayak gitu. Akhirnya Mbak Kolipah ini tuh tidak terima. Setelah beberapa hari tinggal di rumah, jadi pada tanggal 30 November Mbak Kolipah ini tuh SMS ke si suaminya. Jadi Mbak Kolipah ini tuh ya, kembali lagi Mbak Kolipah ini tuh pulang dari Singapura itu sudah pulang tidak bersama dengan suaminya lagi, pulang di rumah si ibu kandungnya, orang tuanya kayak gitu ya. Dan setelah pulang sudah mengkonfirmasi bahwa si suaminya itu sudah berselingkuh, memiliki seorang cewek, main judi online kayak gitu, itu sudah tidak terbendung lagi. Dan malah dikonfirmasi kalau si suaminya ini itu udah mau menikahi si selingkuhannya itu. Akhirnya untuk Mbak Kolipah sudah pulang, akhirnya setelah beberapa hari di rumah, Mbak Kolipah ini mengasih tahu ataupun SMS ke si suaminya bahwa dia akan mengambil barang-barang yang ada di rumah si
mertuanya ataupun di rumah si suaminya tersebut. Yang sebelum keluar negeri, sebelum kita flashback lagi, sebelum keluar negeri, rumahnya itu tuh yang bangun si Mbak Khalifah ini, kayak gitu ya. Jadi beberapa tahun Mbak Khalifah dari tahun 2016 sampai 2018, uang dari hasil jerih payah di Singapura ini itu dikirimin buat ngebangun rumah, mempercantik rumah si mertuanya itu tadi ya. Setelah membangun rumah, rumahnya sudah cantik, dan pada waktu itu pun si suaminya bilang sama ibu mertuanya itu, bilang ke Mbak Khalifah bahwa nanti tanah dan bangunan ini akan disertifikatkan atas nama Mbak Khalifah, kayak gitu ya. Setelah itu Mbak Khalifah ini percaya aja dong, kayak gitu ya. Ya mungkin itu masih polos-polosnya kayak gitu ya. Mungkin kalau kita tuh belum belum berpengalaman ya, jadi percaya aja kayak gitu ya, mungkin ya gitu. Setelah percaya aja, sudah di Mbak Khalifah pun ngasih duit ke si suaminya untuk ke notaris, mengganti namanya si mertuanya ini ke Mbak Khalifah ini tersebut. Jadi percaya aja dong si Mbak Khalifah terhadap si suaminya, karena pada waktu itu hubungan mereka masih baik-baik saja, belum ada hahihu heho kayak gitu. Dan setelah itu Mbak Khalifah ini kasih duit lah ke si suaminya, dan berdasarkan dari pengakuan suaminya bahwa si notaris ini adalah kenalan dari si suaminya, kenalan dari teman suaminya, kayak gitu. Nggak ngerti bener enggaknya ya ini ya Mbak Khalifah, pokoknya iya aja udah, yang penting diurus aja udah. Dan setelah itu sudah lama sekali kok ternyata sudah dikasih berapa biayanya, 12 juta, dikasihlah uang 12 juta ke si suami untuk mengurus ke notaris tentang tentang balik namanya tersebut, ke sertifikatnya itu tersebut. Akhirnya Mbak Khalifah ini pulang, ternyata dicek dan recheck atas nama tanahnya itu tersebut, itu ternyata masih atas nama si mertuanya, kayak gitu teman-teman ya. Setelah berpolemik, akhirnya ternyata hujan ya teman-teman. Setelah berpolemik, akhirnya Mbak Khalifah ini itu pada tanggal 30 November ya, 30 November kayak gitu, 30 November itu Mbak Khalifah itu SMS ke suaminya akan mengambil barang-barang yang atas hak miliknya tersebut. Oke, sudah SMS ke si suami, namun si suaminya ini tidak menghiraukan ataupun tidak membalas chattingan dari Mbak Khalifah tersebut. Setelah itu akhirnya Mbak Khalifah dengan keadaannya yang kecewa dengan suaminya dan keluarga suaminya tersebut, Mbak Khalifah pun mendatangi rumahnya bersama dengan keponakan Mbak Khalifah ini, kayak gitu. Dan setelah di SMS ternyata si suami tidak merespon sama sekali, tidak ngebalas chatnya sama sekali. Akhirnya keesokan harinya si Mbak Khalifah ini datang ke rumah si mertuanya tersebut untuk mengambil barang-barang miliknya, kayak gitu, apa yang dibelinya waktu di luar negeri itu mau diambil semuanya tuh. Nah, setelah datang ternyata si Mbak Khalifah ini tidak dibukakan pintu. Rumahnya itu sudah digembok, sudah diborgol semuanya. Rumahnya itu sudah digembok lah. Pokoknya Mbak Khalifah ini nggak bisa masuk kayak gitu. Dan setelah itu terjadi, akhirnya Mbak Khalifah ini itu mendatangi ke Pak RT-nya karena dia sudah minta izin ke suaminya, namun suaminya tidak merespon. Setelah hal itu terjadi, akhirnya Mbak Khalifah karena terkunci tidak bisa masuk, semua pintunya digembok kayak gitu, sudah dipalang pakai kayu. Akhirnya Mbak Khalifah ini itu ke rumah Pak RT. Setelah ke rumah Pak RT, ternyata Pak RT-nya nggak ada. Akhirnya ke rumah Pak RW juga, Pak RW juga nggak ada. Akhirnya bilang ke si istrinya Pak RW, mau minta izin kayak gitu. Setelah minta izin,
Akhirnya yang disetujui oleh si istri dari Pak RW-nya itu, akhirnya didobraklah itu si pintu rumah mertuanya karena nggak bisa masuk. Dan dari situ Mbak Kholifah mengambil beberapa barang, yaitu sound system, speaker Bluetooth, juga motor trail, ya motor balap atau motor trail kayak gitu. Oke. Dan ada lagi barang-barang yang hilang di rumah tersebut kayak gitu, yaitu seperti harta-harta lainnya seperti mahar pernikahan, emas dari pernikahannya, BPKB motor kendaraan, 4 sepeda motor sudah nggak ada, terus juga sertifikat tanah juga nggak ada. Terus juga karena hujan ya teman-teman, sertifikat tanah juga nggak ada. Terus juga BPKB motor nggak ada, mahar juga nggak ada, dan juga uang tabungan dari Mbak Kholifah untuk anak-anaknya yang disembunyikan yang dibawa oleh suaminya juga nggak ada kayak gitu. Akhirnya Mbak Kholifah pun minta pertanggungjawaban si suaminya ini, dan suaminya ini itu dimintai denda 758 juta dengan kerugian totalnya kayak gitu, karena berdasarkan dari pengakuan Mbak Kholifah ini, si suaminya ini dan juga si ibu mertuanya ini melaporkan dia bahwa dia itu telah merampok rumahnya kayak gitu. Jadi si Mbak Kholifah ini tuh sudah dilaporkan oleh mertuanya ke Polres Kepanjen Malang kayak gitu ya teman-teman ya. Dan akhirnya Mbak Kholifah merasa terzolimi, mungkin seperti itu. Akhirnya Mbak Kholifah pun juga mengajukan gugatan terhadap mereka dan juga mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, dan juga meminta ganti rugi atas ketuduhan membobol rumah orang itu. Karena Mbak Kholifah pun juga masih mempunyai kartu keluarga di rumah tersebut juga kayak gitu, berdasarkan pengakuan Mbak Kholifah. Jadi suaminya ini sudah digugat cerai juga, dan juga Mbak Kholifah ini juga meminta uang ganti rugi sebesar 758 juta karena buat biaya beli tanah, bangun rumah, biaya dan lain-lain selama beberapa tahun kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kejadian dari Mbak Kholifah ini itu bisa jadi pelajaran buat kita semua. Jangan mudah percaya kepada siapapun, meskipun itu suami sendiri ya, amit-amit kayak gitu ya. Memang tidak semuanya, disclaimer, tidak semua suami seperti itu. Namun apa salahnya kalau kita sedia payung sebelum hujan? Karena banyak banget kasus yang tiba-tiba nanti pulang, nanti suaminya selingkuh, uangnya dihabisin suami kayak gitu-gitu. Makanya selalu menabung buat masa depan diri kita sendiri, jangan semuanya dikirim ke rumah gitu ya teman-teman ya. Jadi dari kejadian atau masalah dari Mbak Kholifah ini tuh kita bisa mengambil pelajarannya saja ya, ambil positifnya saja. Begitulah ceritanya, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya sekarang udah hujan teman-teman ya, aku kasih lihat, sudah hujan.